Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eci Winarti. Pada video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu asesmen nasional. Seperti yang kita tahu, pada tahun 2021 tidak ada lagi ujian nasional dan diganti dengan asesmen nasional. Nah, asesmen nasional itu sendiri merupakan pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Asesmen nasional dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia sesuai instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Asesmen nasional tidak mengevaluasi siswa secara individu, tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Asesmen nasional itu sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau yang dikenal dengan AKM. AKM dilakukan untuk mengukur literasi membaca dan numerasi matematika. Materi literasi berarti kita harus menemukan informasi, memahami, mengevaluasi, dan merefleksi dari sebuah teks fiksi. Kemudian materi numerasi mencakup bilangan, geometri, pengukuran, aljabar, data, dan ketidakpastian. Perlu diketahui, soal AKM bersifat adaptif. Jika kita menjawab satu soal dengan benar, soal berikutnya akan lebih kompleks. Namun jika jawaban kita salah, soal berikutnya akan lebih sederhana. Selanjutnya yang kedua, yaitu ada survei karakter. Survei karakter dilakukan untuk mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai sebagai hasil belajar non-kognitif. Dan yang ketiga, ada survei lingkungan belajar. Dilakukan untuk mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Adapun perbedaan asesmen nasional dan ujian nasional dari level siswa. Untuk ujian nasional, siswa yang diuji yaitu siswa tingkat akhir, dan untuk asesmen nasional, siswa yang diuji yaitu siswa kelas 5 untuk SD, kelas 8 untuk SMP, dan kelas 11 untuk tingkat SMA dan SMK. Selanjutnya, untuk ujian nasional yang diujikan yaitu seluruh siswa tingkat akhir, sedangkan asesmen nasional yang diujikan adalah perwakilan siswa saja atau hanya sampel siswa yang dipilih secara acak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, untuk tingkat SMP hanya 45 siswa saja. Dari tingkat jenis tes, untuk ujian nasional, soal yang diberikan yaitu pilihan ganda. Dan sedangkan asesmen nasional, soal yang diberikan yaitu berbentuk pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Pilihan ganda, kita memilih satu jawaban yang benar. Untuk pilihan ganda kompleks, artinya kita memilih lebih dari satu jawaban yang benar. Kemudian untuk menjodohkan, kita menjawab dengan menarik garis antara pertanyaan dan jawaban yang merupakan pasangan. Kemudian untuk isian singkat, kita menjawab soal dengan bilangan atau kata. Dan yang terakhir untuk uraian, kita menjawab soal dengan kalimat penjelas. Selanjutnya, periode tes per siswa. Untuk ujian nasional dilakukan selama 4 hari dan asesmen nasional dilakukan selama 2 hari. Hari pertama, tes literasi 90 menit dan survei karakter 30 menit. Untuk hari keduanya, tes numerasi 90 menit dan survei lingkungan belajar 30 menit. Asesmen nasional ini dilaksanakan pada akhir Maret sampai dengan pertengahan April 2021. Jika nantinya terpilih menjadi bagian dari 45 siswa responden dalam asesmen nasional, kalian tidak perlu cemas karena asesmen nasional tidak menentukan kelulusan, hasilnya tidak memuat nilai secara individu, tidak diberikan di akhir jenjang. Hasilnya diharapkan jadi dasar perbaikan pembelajaran, dan hasil asesmen nasional 2021 akan digunakan sebagai data baseline
tidak untuk menilai kinerja satuan pendidikan ataupun wilayah. Mari kita sukseskan asesmen nasional. Dengan asesmen nasional, kompetensi minimum literasi dan numerasi, kita siapkan para peserta didik penerus bangsa yang mampu menghadapi abad 21. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.